kita mau next step ke peperangan rohani, maka pengetahuan soal angels and demon itu basicnya. Seperti kita tahu kemarin ketika kita belajar, di awal-awal kita pelajari ternyata kita hidup ini tidak seorang diri, tapi di dimensi kita hidup ini, dimensi yang kita sebut sebagai dimensi 3D, maka bersamaan dengan dimensi 3D ada dimensi ekstra. Nah, disitulah sebenarnya munculnya segala sesuatu, ternyata dimulai dari situ, dan kita pun yang di dunia bisa mempengaruhi bagaimana keadaan di dimensi ekstra, lalu yang di dimensi ekstra kembali akan mempengaruhi dimensi 3D, jadi terus paralel seperti itu. Nah, saya harap kita semuanya bisa memahami, kita tidak sendirian. Ada Tuhan, ada juga roh lain, yaitu iblis dan kawan-kawannya. Dan mereka itu saya harap Anda juga sudah tahu dari mana asalnya, kita sudah bahas tuntas. Nah sekarang seperti yang kita ketahui bahwa ternyata dimensi ekstra itu sangat mempengaruhi dimensi 3D. Jadi ketika kita hidup, makanya Alkitab banyak memberikan contoh-contoh tentang apa yang ada di dimensi ekstra. Karena memang itu ada. Seperti kata Rasul Paulus, mungkin boleh dibuka ayatnya, Efesus 6 ayat 12, dikatakan di sana bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Sekali lagi, Paulus berkata, perjuangan kita itu bukanlah yang di dimensi 3D. Melainkan melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia ini, kemudian roh-roh jahat. Nah, jadi tegas di sana disampaikan, ternyata perjuangannya, setiap struggling, setiap usaha kita, itu justru malah berjuang melawan hal-hal yang jahat, made in iblis di dimensi ekstra itu. Nah ini kan aneh, kita hidupnya di dimensi 3D, tapi Paulus ngomong bahwa pikiranmu arahkan berjuang ke dimensi ekstra. Sekali lagi saudara, saya ulangi, kita diciptakan Tuhan hidupnya di dimensi 3D, tapi Paulus mengajarkan fokusmu, perjuangan hidupmu, jangan di dimensi 3D, bukan melawan yang di dimensi 3D, tapi melawan yang di dimensi ekstra. Jadi kita itu justru perjuangan di dimensi ekstra, itu kudu, harus, yang utama bahkan. Saudara, itu adalah semestinya orang Kristen sejak dini, sekali lagi, orang Kristen semestinya sejak dini diberi pengetahuan, dan juga diajarkan untuk belajar tentang dimensi ekstra. Bagaimana kita mengenal dimensi ekstra dan berjuang di sana. Kita sudah bahas banyak kemarin bahwa ternyata dimensi ekstra itu mempengaruhi yang ada di dimensi 3D. Makanya Paulus mengajari kita supaya kita ini perjuangannya fokus di dimensi ekstra. Oke, saudara? Nah, itu juga adalah sebuah dasar peperangan rohani, saudara. Cuma saya yakin banyak di antara orang Kristen pasti akan bertanya dan menyanggah demikian. Karena saya pun juga sering menjumpai. Ditanyakan begini, peperangan rohani itu yang ngajari siapa? Itu kan Paulus, gitu kan. Kemudian mana ayatnya, peperangan itu mana, dan sebagainya. Yang ngajari siapa, ayatnya mana, pokoknya hal-hal yang demikian itu sering ditanyakan. Oke, saya mau coba menjawab. Mari kita lihat siapa sih yang mengajarkan peperangan rohani. Mari kita buka Markus 6, kita baca mulai ayat yang ke-6 sampai 13. Markus pasal yang ke-6. Saya akan bacakan, saudara. Saya mau jelaskan peristiwa itu. Judulnya kita lihat di sana, Yesus mengutus ke-12 rasul. Yang akan kita baca ini nantinya adalah kata-kata Tuhan Yesus, saudara. Coba perhatikan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Saudara, sampai di ayat itu dulu. Tuhan Yesus mengutus mereka itu untuk memberitakan Injil. Dan mereka diutus berdua-dua. Nah, saudara, dikatakan di sana, ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Nah, kira-kira kalau Anda diberi kuasa atas roh-roh jahat, kuasa itu dipakai buat apa? Kalau Yesus memberi Anda kuasa atas roh-roh jahat, dan Anda diutus oleh Yesus, kira-kira kuasanya buat apa? Ya, untuk menguasai roh-roh jahat, Pastor. Ya,
untuk menguasai, untuk mengusir mereka, untuk memerangi mereka, kan begitu. Memang kata-kata peperangan rohani, saudara, itu tidak gamblang ada di sana, tapi prakteknya ada. Hampir di sepanjang Alkitab ada itu. Nah, di sini sangat jelas. Murid-murid itu diberi kuasa oleh Tuhan Yesus dan diberi sebuah mandat untuk pergi memberitakan Injil. Nah, mereka diberi kuasa atas roh-roh jahat, otomatis kuasa itu ya dipakai untuk peperangan rohani, saudara. Nah, inilah sebenarnya, kalau Anda mau tanya, siapa yang ngajari peperangan rohani? Yesus, saudara. Ini kita kupas dulu. Ayat 8. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju, katanya. Selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Nah, ayat 12 coba perhatikan, saudara. Lalu pergilah mereka, akhirnya mereka beneran pergi, memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka sedang memberitakan kebenaran ini. Ayat 13, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, ini saudara. Coba kita cek Markus 16. Ini kan kejadiannya baru muridnya, saudara. Nah, kemudian apa kata Tuhan? Markus 16 ayat 15 sampai 18. Ini adalah kata Tuhan untuk kita semua. Kalau di ayat itu tadi orang berkata, lu itu kan murid Yesus, 12 rasul. Kita nggak usah dong peperangan rohani. Ayo kita baca Markus 16 ayat 15 sampai 18. Demikian. Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kita termasuk orang percaya. Ya kan? Karena kita dibaptis dan sebagainya. Ayat 17 perhatikan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Sekali lagi ini tandanya orang yang percaya. Kalau Anda mengaku dirimu sebagai orang yang percaya pada Yesus, maka sebenarnya mestinya ada tanda-tanda ini. Nah, sama kayak misalkan tanda-tandanya orang hidup, apa itu? Nah, misalkan kita tanya begitu. Bernafas, makan. Bernafas, makan, ya kan? Orang itu kalau hidup pasti bernafas. Orang kalau hidup pasti makan juga. Nah, tanda-tanda ini juga yang disebut menyertai orang yang percaya, ini harus ada. Kalau tidak ada, maka lama-lama kepercayaannya, imannya mati, saudara. Nah, apa tanda-tanda itu? Dikatakan, coba perhatikan. Ayat yang ke-17 itu bahkan tanda yang pertama adalah mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan peperangan rohani demi nama Tuhan. Bisa dipahami, saudara? Itu bahkan tanda yang pertama, tanda yang utama. Ini belum ngomong tanda yang lain. Yang pertama Tuhan langsung ngomong, ini tanda-tandanya orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Sama kalau misalkan kita, tandanya orang hidup yang pertama bernafas. Misalkan begitu. Kan yang utama bernafas. Anda nggak makan 40 hari masih sanggup. Coba Anda nggak bernafas 40 hari. Sanggup kira-kira. Makanya di awal Tuhan berkata, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Baru setelah itu ada tanda lain. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Baru tanda-tanda lain bicara, saudara. Tapi yang jelas, Anda lihat di sana tadi, di Markus, Tuhan dengan jelas, dia pertama kali mengutus murid-muridnya, diberi kuasa untuk mengusir setan. Kemudian setelah itu, ketika beliau hendak naik ke surga, beliau bicara untuk terakhir kali, tanda-tanda ini
akan menyertai orang percaya. Artinya nggak cuma muridnya Yesus yang di hadapannya saat itu saja. Tapi pada semua orang yang percaya pada Yesus, termasuk saya dan Anda. Kita ini orang-orang yang percaya. Kita ini diberi tanda oleh Tuhan, diberi kuasa untuk mengusir setan. Nah, kalau Anda diberi kuasa untuk mengusir setan, maka tentu saja fungsinya adalah ya untuk mengusir setan. Bukan hanya disimpan sebagai perlengkapan, atau mungkin ditaruh di sebuah almari yang cantik, disimpan di sana hanya untuk hiasan sewaktu-waktu dilihat, saudara. Bukan. Namanya kita diberi sebuah kuasa untuk mengusir setan. Artinya kita diberi tugas untuk mengusir setan-setan. Artinya adalah orang-orang yang percaya diberi tugas khusus oleh Yesus untuk mengusir setan-setan, saudara. Nah, Anda kan tahu ini yang menyuruh Tuhan Yesus, saudara. Justru kalau tadi Efesus 6 ayat 12, Rasul Paulus ngomong soal peperangan rohani, bahwa perjuangan kita bukanlah melawan dimensi 3D, tapi melawan kuasa jahat di dimensi ekstra, itu bukanlah sebuah pengajaran yang hanya Paulus yang ngajar, bukan. Justru Paulus itu meneruskan ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus ini. Dia sendiri adalah pelaku daripada peperangan rohani. Dia sendiri adalah pelaku dari mandat Tuhan Yesus ini. Nah, ketika dia menjadi pelaku yang demikian, dia mengalaminya, dia melihat betul bahwa wah ternyata peperangan rohani itu nyata, maka dalam suatu kesempatan dia ajarkan pengalamannya itu. Pengalaman di mana dia melakukan kehendak Tuhan. Pengalaman di mana dia melakukan ajaran Yesus untuk peperangan rohani itu, saudara. Jadi kalau ada orang yang bersangka bahwa Efesus 6 ayat 12 tadi adalah karangannya Paulus saja, Anda salah besar. Karena Paulus pun sebenarnya terinspirasi atau adalah pelaku daripada perintah Yesus ini, saudara. Ingat pada saat Yesus ngomong begini, Paulus bukanlah orang percaya. Tapi ketika Paulus menjadi orang yang percaya, maka tanda-tanda ini dia praktekkan dan dia ngalami. Apa bedanya Paulus dengan kita? Sebenarnya sama. Paulus juga orang yang berdosa dulu, tapi dia percaya pada Yesus kemudian, dan dia akhirnya dapat tanda yang sama dari Tuhan Yesus. Tanda untuk mengusir setan-setan, dia lakukan, dia ngalami, maka dia ajarkan juga soal peperangan rohani. Toh itu adalah ajarannya Tuhan Yesus. Dia memang bukan orang yang terlibat dalam Markus 6 ayat 6 tadi, saudara. Dia bukan pelaku dalam penunjukan Tuhan Yesus pertama pada murid-muridnya yang memberi mandat mengusir setan. Tapi dia termasuk yang ada dalam Markus 16 tadi, bahwa dia adalah orang percaya. Ya walaupun nggak ketemu Tuhan Yesus langsung secara fisik, tapi dia melihat Yesus dalam sebuah penglihatan, suaranya ia dengar, dan dia termasuk orang yang percaya pada Yesus, dan kuasa itu, tanda itu ada dalam dirinya juga. Kita sama aja dengan Paulus. Anda dan saya tidak berkesempatan memang lihat Tuhan Yesus datang pertama di dunia. Tapi ketika Anda percaya sama Tuhan Yesus, tanda itu juga menyertai Anda, kalau Anda percaya. Bisa dipahami di sini. Anda ada yang bertanya, misalkan begini, Paulus itu mana ayatnya dia bisa melawan iblis misalkan. Mari kita buka Kisah Para Rasul, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, saya akan tunjukkan. Ini ada hal yang menarik menurut saya harus saya sampaikan pada Anda. Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-11 mulai. Demikian. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus. Sekali lagi, Paulus sudah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ingat tadi di Markus, mujizat itu tanda yang kesekian. Sebelumnya ngusir setan dulu, kan begitu, ya kan? Nah, Paulus sampai di titik mengadakan mujizat. Berarti sebelumnya dia
mengusir setan-setan. Kemudian lihat ayat 11 itu dikatakan, ayat 12, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, bayangin, saudara. Jadi Paulus mengadakan mujizat-mujizat, tentu sebelumnya dia sudah ngusir setan-setan. Kemudian orang, ini bukan Paulus, orang lain. Orang itu adalah masuk kategori orang yang percaya juga berarti. Ini dia adalah orang yang mendengarkan kesaksiannya Pak Pendeta yang namanya Paulus tadi. Dia percaya pada Tuhan Yesus, lalu bukan cuma sekedar ngajak Paulus bahkan, dia cuma megang sapu tangannya Paulus. Diletakkan pada orang sakitnya sembuh. Orang yang kerasukan setan, setannya lari. Roh jahatnya keluar. Nah, bayangin, saudara. Nah, itu orang percaya seperti itu. Kemudian, kita lihat ayat yang lain, saudara. Yakobus 4, ayat yang ke-7. Yakobus 4, ayat yang ke-7. Apa kata Yakobus? Kalau mungkin ada yang berkata, Kak, kurang kuat. Itu kan baru kata Yesus dan satu orang muridnya, Paulus. Ada nggak saksi yang lain? Yakobus 4, ayat yang ke-7, ini ayat favorit saya sejak saya SMA. Waktu pertama kali saya sungguh-sungguh ikut Tuhan, saya baca ayat ini dan seolah-olah ayat ini melekat di hati saya. Ayat ini bicara pada saya bahwa ini loh orang Kristen seperti ini. Yakobus 4, ayat yang ke-7, saya bacakan, saudara. Karena itu, yang pertama, tunduklah kepada Allah. Yang pertama, orang Kristen itu mesti tunduk pada Allah. Tunduk pada Allah ya, kasihi firman Tuhan. Lakukan itu. Kemudian yang kedua, dan lawanlah iblis. Sekali lagi, yang pertama, tunduklah pada Allah. Yang kedua, lawanlah iblis. Yang pertama, tunduklah pada Allah. Yang kedua, perangi iblis. Peperangan rohani. Lawanlah iblis. Maka ia atau iblis itu akan lari daripada. Jadi kalau ada yang bertanya, siapa yang ngajari peperangan rohani? Firman Tuhan ngajari dengan sangat-sangat jelas. Peperangan rohani. Tuhan Yesus ngajari sangat-sangat jelas. Tidak mungkin dia memberi Anda sebuah senjata kalau bukan untuk berperang. Betul apa tidak? Itu sebabnya, saudara, Anda diperlengkapi dengan senjata, kuasa untuk memerangi setan-setan. Kemudian dua saksi Allah, sebenarnya banyak, tapi kita bicara dua saja sudah cukup. Paulus, kemudian kali ini yang terakhir, Yakobus. Dia sudah dengan sangat tegas memberikan sebuah pengajaran itu. Kemudian kita balik lagi ke Markus tadi, saudara, Markus 6. Saya akan tunjukkan sedikit apa yang sebenarnya dilakukan Tuhan Yesus di sana. Kalau masih ada yang belum paham mengenai ini, Markus 6, sekali lagi kita lihat ayat yang ke-6. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Saudara, sebenarnya kalau Anda melihat ayat ini, Yesus tiba-tiba memanggil muridnya, mengutus mereka, dan memberi mereka senjata, yaitu kuasa, atas roh-roh jahat. Maka pertanyaannya, ngapain sih kok repot-repot begini? Saudara, coba perhatikan ayat-ayat sebelumnya, saudara. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6a itu sebenarnya, Tuhan Yesus itu sedang ditolak di Nazaret. Karena mereka tidak percaya kepada beliau. Tuhan mengadakan mujizat, Tuhan mengajar, tapi orang-orang malah karena mereka kenal siapa Yesus, mereka berkata, loh dia ini kan tukang kayu. Mereka nggak percaya. Nah, coba lihat ayat yang kelima, saudara. Markus 6 ayat yang kelima. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Nah, saudara, sebelumnya ini urgent. Kenapa? Karena Tuhan
hampir-hampir nggak bisa mengadakan mujizat di sana. Di Nazaret dia, wah kok begini ya. Kenapa nggak bisa mengadakan mujizat? Karena mereka nggak percaya sama Tuhan Yesus. Bayangin, sangat parah orang nggak percaya sama Yesus. Mereka begitu nggak percaya sehingga kuasanya nggak bisa bekerja. Karena hal inilah ketika Tuhan Yesus dia punya agenda untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan, untuk memberitakan kebenaran, tapi kuasanya nggak keluar, maka dia pindah ke desa-desa lain. Ayat 6 tadi dikatakan, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ketika di sana mereka nggak percaya, kemudian dia pergi ke tempat lain, di desa-desa lain, dia itu mengutus muridnya juga dan memberi mereka kuasa atas setan-setan. Loh kenapa? Karena ternyata saudara, seperti yang pernah kita pelajari dulu, orang tidak percaya pada Yesus itu bukan cuma dimensi 3D saja. Orang tidak percaya Yesus karena di dimensi ekstra ada kuasa gelap yang membuat pikirannya tersesat sehingga tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, saudara. Nah itu sebabnya mereka diberi kuasa untuk setan-setan ini, untuk berkuasa atas setan-setan ini. Supaya mereka ini bisa melepaskan banyak orang dari ketidakpercayaannya dulu. Sehingga kalau orang lepas rasa curiganya, tidak percaya sama Tuhan, baru dia bisa percaya sama Yesus, baru kuasa Tuhan bisa bekerja. Nah itu saudara, itu urgensinya. Nah saudara, kalau Anda lihat ayat yang ke-6b tadi, coba perhatikan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Anda perhatikan, Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Yuk coba kita perhatikan kalimat ini. Kalau Tuhan berkata, aku berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Kira-kira mengajarnya itu adalah hal utama atau hal sekunder. Kalau Anda misalkan pergi ke kota, ya, misalkan pergi ke kota dan dikatakan, saya pergi ke sana sambil membeli jus mangga misalkan. Kira-kira yang utama itu jus mangganya atau ada hal lain kira-kira? Saudara, kalau dikatakan sambil, berarti yang sambil itu adalah second things. Maka yang utama adalah berjalan keliling. Nah, berjalan kelilingnya ini ngapain? Nah, itulah saudara. Tuhan sedang peperangan rohani keliling. Doa keliling. Kalau kita bahasanya doa keliling memang, karena kita kan pakainya kuasa Yesus. Kuasa Tuhan. Kalau Yesus kan pakai kuasanya dia sendiri sebagai Tuhan. Makanya tidak ditulis dan Tuhan doa keliling di sana, tidak. Dia kelilingnya keliling ngusiri setan itu, saudara. Itu loh yang utama. Jadi sebelum ada pengajaran bahkan, Tuhan sudah melakukan peperangan rohani. Itu yang utama. Sambil ngajar setelah itu. Nah, kenapa kok beliau ngusiri setan-setan? Ingat, ini setan wilayah kota, wilayah desa, setan wilayah yang diusiri. Kenapa kok begitu? Karena nanti murid-muridnya mau diutus, ya kan, untuk ke personal, ke orang-orang. Jadi kuasa setan-setan yang ada di perseorangan itu yang diusiri. Targetnya apa? Targetnya supaya mereka percaya akan berita keselamatan, Injil keselamatan. Ingat bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu dia sendiri sudah menjadi pelaku peperangan rohani di situ. Dia keliling desa itu ngapain? Ngusir setan. Kemudian yang diusir apanya itu? Setan yang membuat mereka tidak percaya. Ingat, dia baru saja mengalami peristiwa. Banyak orang nggak percaya. Masa sih ada setan bikin orang nggak percaya? Lu ada, sudah. Jangan lupa peristiwa Matius 16 ayat 23. Bolehlah dibuka lah. Matius 16 ayat 23. Matius 16 ayat 23. Ini pernah kita bicarakan pada saat Angels and Demons
beberapa waktu yang lalu. Ini tentang pemberitahuan, tentang penderitaan Yesus. Jadi Yesus itu menyampaikan bahwa dia akan menderita ketika nanti ke Yerusalem. Dia cerita soal nanti akan dibunuh di Yerusalem. Artinya disalib gitu. Lalu kemudian Petrus ngomong begini, ayat 22 saya baca. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Ayat 23. Tadi kan yang ngomong kan Petrus, saudara. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Yang diajak ngomong juga Petrus. Tapi lihat apa kata Yesus. Enyahlah iblis. Ini Petrus apa iblis? Ingat ya, pelajaran pertama waktu kita bicara soal angels and demon. Jadi iblis itu seringkali ada di balik daripada wujud-wujud nyata yang ada di dimensi 3D. Dia mempengaruhi dari alam ekstra sehingga orang di dimensi 3D terpengaruh cara berpikirnya iblis. Makanya ada ketidakpercayaan, dan Petrus saat ini dia melarang Yesus untuk mengalami dibunuh di Yerusalem. Nah, itu sebenarnya iblis di balik sana. Nah, Tuhan tahu persis di belakang atau di balik daripada orang di dimensi 3D itu ada iblis yang bekerja. Makanya tadi di Nazaret ketika dia menjumpai orang tidak percaya, dia tahu persis ini iblis kurang ajar begitu. Bikin orang nggak percaya sehingga mujizat nggak keluar, sehingga banyak orang nggak bisa sembuh, banyak orang nggak bisa terlepas dari kuasa setan, banyak orang nggak bisa selamat. Makanya dalam kemarahan ilahi yang semacam itu, jengkel Tuhan Yesus, ayo pergi kota lain. Dia keliling desa, dia perangi dulu setan-setannya. Lalu murid-muridnya diberi kuasa juga untuk berkuasa atas setan-setan. Loh, kenapa kok langsung ngomong soal setan-setan terus ini Tuhan? Karena Tuhan tahu persis, tanpa setan-setannya ini diperangi lebih dulu, ini mujizat nggak keluar, keselamatan nggak bisa diterima, dan banyak orang yang kerasukan setan atau dikuasai, dibelenggu setan, tetap terbelenggu. Nah itu saudara. Jadi sekali lagi yang pertama ini kalau seandainya kita bertanya, siapa sih yang ngajari soal peperangan rohani? Saya berani berkata Yesus yang ngajari. Dan kemudian pentingkah peperangan rohani itu? Haruskah peperangan rohani? Kalau Anda simak ini tadi, boleh juga kita bertanya, penting nggak kira-kira? Seperti itu.